Gak semua kekayaan itu datang dari kerja keras, ada juga yang datang dari darah dan pengorbanan. Tapi kalau yang dikorbankan adalah istrimu sendiri, apa itu masih bisa dibilang rejeki atau malah kutukan? Malam ini gue bakal ceritain sebuah kisah nyata yang katanya terjadi di sebuah daerah pedalaman. Cerita tentang seorang pria yang rela menukar istrinya sendiri demi pesugihan. Tapi dia lupa satu hal, arwah yang dikhianati nggak akan pernah tinggal diam. Siap-siap, karena cerita ini bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum iri sama orang yang mendadak kaya. Ini adalah kisah pesugihan tukar istri untuk mencari kekayaan. Jangan nonton sendirian, apalagi tengah malam, karena siapa tahu dia masih mencari anaknya yang belum sempat lahir. Namaku Rian, umurku 27 tahun, kerjaanku sehari-hari sebagai kurir barang muter-muter antar paket dari satu rumah ke rumah lain. Biasa aja sih, kadang capek, kadang ketemu orang nyebelin, tapi ya semua itu bagian dari kerjaan. Satu hari aku dapat rute baru, kantorku lagi ngacak jalur dan aku dikasih rute ke daerah pinggiran kota yang sepi banget. Daerahnya termasuk elit sih, tapi jarang ada orang lalu lalang. Jalanannya kecil, kanan kirinya masih banyak pohon gede. Agak merinding juga pas lewat situ sendirian naik motor. Nah, pas hari itu aku dapat pengiriman ke sebuah rumah besar di ujung jalan sepi itu. Nama penerimanya Hendra. Dari jauh rumahnya udah kelihatan beda. Besar banget, modelnya modern campur klasik gitu. Ada pagar tinggi, temboknya putih bersih, dan ada patung macan di kanan kiri gerbangnya. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi, tapi paket ini harus aku antar langsung ke penerimanya. Aku pencet bel gerbang, otomatisnya nggak lama, pintu pagar geser pelan dan suara dari intercom bilang, "Mas, silakan masuk aja." Suaranya laki-laki tapi agak datar. Nggak terlalu ramah, nggak juga galak, netral aja. Pas aku masuk ke halaman, wih, dalam hati aku mikir, ini sih bukan rumah, tapi istana kecil, ada kolam ikan, taman rapi, bahkan air mancur kecil. Tapi entah kenapa aku ngerasa hawa di situ aneh, dingin, bukan karena AC, tapi karena suasananya kayak berat. Lalu muncul seorang pria dari balik pintu utama. Usianya sekitar 30, pakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Rambutnya rapi, mukanya bersih, tapi ada yang ganjil dari tatapannya. "Mas Rian ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, ini paketnya Mas Hendra ya." Aku nyodorin kotak kecil berbungkus rapi, dia ngangguk, "Terima kasih." Udah jauh-jauh datang ke sini. Pas aku mau pamit, tiba-tiba dari jendela lantai 2 aku ngeliat bayangan perempuan. Dia berdiri diam, rambutnya panjang, mukanya pucat banget. Serius, mataku nggak salah. Tapi pas aku kedip, dia udah nggak ada. Aku langsung nengok ke arah Mas Hendra. Dia kayak nggak sadar ada yang aneh, wajahnya tetap kalem. "Maaf Mas, itu ada yang di atas ya, istri Mas?" Tanyaku iseng. Dia mendadak diam sebentar, matanya agak kosong tapi langsung nutup senyum. "Oh enggak kok, enggak ada siapa-siapa, mungkin bayangan aja." Aku cuma bisa senyum kaku. "Oh ya udah deh Mas, saya lanjut ya. Hati-hati di jalan." Pas aku naik motor dan keluar dari halaman rumah itu, bulu kuduku masih berdiri. Rasanya ada yang ngikutin dari belakang. Tapi pas aku nengok ke spion, kosong. Beberapa hari kemudian, karena masih dapat rute yang sama, aku beberapa kali lewat depan rumah itu. Tapi herannya, nggak pernah lihat siapa-siapa di luar. Rumahnya kayak nggak pernah dikunjungi orang. Sepi, nggak ada suara, nggak ada lampu yang nyala malam hari. Iseng, aku mampir beli gorengan di warung dekat sana. Aku coba tanya-tanya ke ibu penjualnya. "Bu, rumah gede di ujung jalan itu siapa yang punya ya?" Ibu itu langsung menoleh cepat. Tatapannya agak curiga. "Itu rumah Pak Hendra, baru pindah beberapa bulan lalu." "Baru ya Bu, kok sepi banget ya?" tanyaku. Si ibu gorengan ngangguk pelan. "Iya, aneh memang, dulu rumah itu kosong lama, katanya angker. Banyak yang gak kuat tinggal di situ. Tapi entah kenapa waktu Mas Hendra beli langsung direnovasi dan mewah banget sekarang." Aku makin penasaran. "Keluarganya Mas Hendra tinggal juga?" Si ibu sempat ragu, tapi akhirnya ngomong, "Katanya sih dia udah nikah.
tapi saya belum pernah lihat istrinya, nggak pernah kelihatan keluar rumah. Aku diem, jadi bener dong bayangan cewek yang aku lihat di lantai 2 itu istrinya. Tapi kenapa sembunyi-sembunyi? Ada yang bilang, lanjut si ibu sambil bisik, malam-malam suka dengar suara tangisan dari arah rumah itu, kadang ketawa juga, makanya warga di sini mulai menjauh. Takut? Aku nelen ludah, sial, cerita ini makin gak masuk akal malamnya. Di kosan aku kepikiran terus sama rumah itu, aku coba cari nama Hendra dan alamatnya di internet. Gak nemu banyak, cuman ada satu artikel lama banget nyebut kalau dia dulu orang biasa kerja di toko elektronik. Gak ada latar belakang pengusaha atau apa, tapi sekarang rumah gede, gaya hidup mewah, mobil mahal, gak masuk akal. Aku makin yakin ada sesuatu yang dia lakuin buat bisa sekaya itu dan mungkin ada kaitannya sama istrinya yang gak pernah kelihatan. Hari selanjutnya, aku dapat pengiriman ke rumah itu lagi. Kali ini pas aku datang, Mas Hendra kelihatan lebih capek. Matanya sayu, ada lingkar hitam, tapi senyumnya tetap ramah. Mas Rian, makasih ya udah sering nganter ke sini. Aku cuma senyum, iya mas sama-sama, rumahnya keren banget, gede. Dia ngangguk kecil, semua ada harganya mas. Aku kaget, maksudnya apa tuh? Pas aku tanya, istrinya mas sehat kan? Belum pernah ketemu soalnya. Dia diam sejenak, lalu jawab, dia udah tenang sekarang. Tenang gimana mas? Dia cuma senyum tipis, udah gak gelisah. Aku makin gak enak, rasanya pengen buru-buru cabut. Tapi sebelum aku balik badan, dia bilang, Mas Rian, jangan terlalu banyak tanya ya, kadang makin tahu makin berat. Jantungku langsung deg-degan, aku cuman angguk pelan dan pamit. Pas motoran balik, aku ngerasa punggungku dingin banget. Seolah ada yang ngelihatin aku dari kejauhan. Ada yang salah sama rumah itu, ada yang salah sama Hendra, dan ada yang salah sama caranya mendapatkan kekayaan sebesar itu. Tapi ini baru permulaan, karena ternyata apa yang dikorbankan Mas Hendra bukan cuma nyawa, tapi cinta sejatinya sendiri. Dan malam itu untuk pertama kalinya gue denger sendiri suara tangisan itu. Gue baru nyampe kosan sekitar jam 10 malam, masih kebayang terus ekspresi Mas Hendra siang tadi. Senyumnya tipis tapi matanya kosong, kayak orang yang nyimpen beban gede banget. Tapi bukan sekadar beban kerja atau stres biasa, ini lebih kayak dosa yang numpuk, yang bahkan dia sendiri gak sanggup tanggung, tapi udah kadung kejadian. Gue masih belum bisa tidur, buka YouTube juga gak fokus. Akhirnya gue rebahan sambil merenung. Dan pas semua sunyi, jam dinding nunjuk angka 2 dini hari, tiba-tiba ada suara hu hu hu. Gue langsung duduk, awalnya mikir itu suara kucing, tapi ini beda, ini lebih kayak suara perempuan yang lagi nyoba nahan nangis. Pelan tapi nyesek, lama-lama makin jelas suaranya dari luar kamar gue. Bukan dari depan kos, tapi kayak dari kejauhan, dari arah jalan kecil tempat rumah Mas Hendra itu berada. Gue buka jendela pelan-pelan, jalanan kosong, tapi suara itu tetap ada. Tolongin aku. Gue langsung nutup jendela lagi, merinding parah. Gue coba meyakinkan diri, udahlah jangan halu, capek, tidur aja. Tapi malam itu gue gak bisa tidur sama sekali. Besok paginya gue bangun dengan kepala berat, mata gue sembab karena begadang. Tapi kerja tetap kerja. Rute hari ini yaitu lagi ke rumah Mas Hendra. Tapi kali ini gue mutusin buat mampir dulu ke rumah Bu Yanti, ibu penjual gorengan yang kemarin cerita soal rumah itu. Gue pengen tahu lebih banyak. Bu, tadi malam saya dengar suara tangisan dari arah rumah besar itu. Ibu pernah dengar juga nggak? Bu Yanti langsung narik napas panjang. Udah sering mas. Kadang nangis, kadang teriak. Pernah juga dengar suara minta tolong. Tapi yang paling bikin takut, beberapa warga pernah lihat penampakan. Penampakan? Gue makin penasaran. Iya, sosok perempuan, rambut panjang, mukanya pucat banget, bajunya robek-robek, berdiri di jalan atau kadang di atap rumah. Beberapa anak kecil yang lewat situ katanya langsung demam tinggi seminggu. Gue makin merinding. Jadi
Yang gue lihat di jendela waktu itu beneran bukan halu. Bu Yanti lanjut, yang aneh Mas Hendra itu nggak pernah panik, bahkan kayak nggak peduli. Pernah ada warga yang lapor ke RT soal suara-suara dari rumahnya, tapi pas didatengin rumahnya kayak nggak ada apa-apa, sunyi. Gue nganter paket ke rumah Mas Hendra siangnya. Kali ini beda, gerbangnya nggak otomatis buka kayak biasa. Gue pencet bel beberapa kali, nggak ada jawaban. Gue nunggu hampir 10 menit sampai akhirnya gerbang kebuka sendiri, pelan banget. Kayak diseret, tapi yang muncul buka pintu rumah bukan Mas Hendra. Yang keluar perempuan. Gue langsung bengong, wajahnya pucat, matanya sayu banget. Bibirnya pecah-pecah pakai daster lusuh, tapi dari cara jalannya kayak nggak napak. Pelan seperti melayang, dia ngeliatin gue lalu senyum tipis sambil ngomong, "Ma, tolong." Gue refleks mundur 2 langkah, suara yang sama kayak tadi malam. Nggak lama tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan, "Jangan keluar!" Mas Hendra muncul dari balik pintu, lari dan langsung narik perempuan itu masuk ke dalam. Dia ngeliatin gue sekilas. Kali ini wajahnya panik, ketakutan. "Maaf Mas Rian, maaf, saya yang nerima," katanya cepat sambil nutup pintu. Gue berdiri bego di situ, sumpah jantung gue kayak mau copot. Gue baru sadar perempuan itu bukan hidup, atau lebih tepatnya udah gak sepenuhnya manusia. Gua putusin buat pulang cepat hari itu. Di jalan gua buka HP cari info soal pesugihan tukar istri. Dan yang gue temuin bikin tenggorokan gue kering. Ternyata ada kepercayaan kuno di beberapa daerah terpencil yang bilang kalau seseorang pengen kekayaan instan, dia bisa ngelakuin perjanjian tukar. Caranya, nikah dulu, abis itu persembahkan istrinya ke makhluk gaib lewat ritual khusus. Dalam ritual itu suami harus rela menyerahkan istrinya, tubuh dan jiwanya. Kalau makhluk itu terima, maka suami bakal dapat kekayaan berlipat. Tapi dengan satu syarat, setiap bulan harus ada persembahan darah dan bacaan mantra pengikat. Kalau lupa, arwah sang istri akan bebas, dan ketika itu terjadi, dia akan kembali untuk menuntut. Malamnya, gue gak bisa tidur lagi. Di kepala gue cuman ada bayangan wajah perempuan tadi siang. Bibirnya yang pecah, tatapannya yang nanar, suaranya yang minta tolong. "Mas, tolong, saya masih di sini." Jam 2 malam, gue dengar suara itu lagi, tapi kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam kamar gue. Gue langsung bangun, napas ngos-ngosan, dan pas gue nengok ke arah kaca jendela, di sana ada bayangan perempuan berdiri, rambut panjang, mata bolong, darah netes dari mulutnya. Dia bisik, "Tolong, bilangin ke dia, aku gak mau mati." Gue gak ngerti kenapa arwah itu datang ke gue, tapi satu hal yang gue tahu, dia belum tenang dan Mas Hendra belum selesai bayar utangnya. Setelah kejadian semalam, gue gak bisa mikir jernih. Bayangan perempuan itu masih keinget terus. Sosoknya berdiri di jendela kamar, mukanya penuh luka dan darah netes dari mulutnya. Tapi yang paling bikin gue gak bisa tidur adalah bisikannya. "Tolong bilangin ke dia, aku gak mau mati." Siapa dia sebenarnya? Kenapa harus lewat gua? Gua bukan siapa-siapanya Mas Hendra. Gue cuma kurir paket yang gak sengaja nganter ke rumah itu. Tapi sekarang arwah itu kayak ngikutin gue, nampakin diri, bisikin minta tolong. Dan perasaan gue bilang ini baru awalnya doang. Besoknya gue mutusin buat balik ke rumah Mas Hendra, tapi bukan buat nganter paket. Gue udah niat bulat buat cari tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Pas nyampe di depan gerbang, gue agak ragu, tapi anehnya tanpa gue pencet bel, gerbang langsung kebuka sendiri, pelan banget dan berdecit kayak suara besi tua. Gue masuk sambil ngelirik ke sekeliling. Masih sama, halaman luas, kolam ikan yang hening, tapi hawa rumah itu makin dingin. Kayak gak ada kehidupan sama sekali. Gue ketuk pintu pelan. "Mas Hendra," panggil gue. Gak ada jawaban. Gue coba dorong pintu, gak dikunci. "Assalamualaikum." Gue masuk pelan. Di dalam, lebih serem lagi. Rumah itu gelap, tirai-tirai ditutup dan udara di dalam kayak lembab.
bau anyir, bau besi karatan. Gua langsung tahu itu bau darah. Langkah kaki gua bawa ke arah ruang tamu. Di sana ada satu benda yang langsung narik perhatian gue. Sebuah lukisan besar, lukisan perempuan. Wajahnya pucat, matanya sedih, rambut panjang terurai, baju putih. Tapi anehnya bagian perut lukisan itu ada bekas robekan. Dan kalau dilihat dari sudut tertentu, lukisan itu kayak ngikutin gerakan mata lo. Gua ngedekat. Lukisan itu adalah wajah perempuan yang muncul di jendela malam itu. Gua yakin 100%. Dan di bawah lukisan itu ada ukiran kecil, tulisan Jawa kuno, tapi satu kalimat pakai huruf Latin, yang kau korbankan akan kembali menagih janjimu. Gue mundur perlahan, jantung gua berdetak makin cepat. Gak salah lagi, ini istrinya Mas Hendra, perempuan itu yang dia persembahkan. Tiba-tiba, Mas Rian, gua kaget. Suara itu dari belakang. Pas gua balik badan, ternyata Mas Hendra berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lemas, wajahnya makin pucat dari terakhir gua lihat. Mas, kenapa masuk? Gua gugup. Saya lihat gerbang kebuka sendiri. Saya cuma pengen ngobrol soal dia. Mas Hendra duduk lemas di sofa, tatapannya kosong. Dia datang ke kamu ya? Gue diem. Dia selalu datang ke orang yang masih punya hati. Dia gak bisa datang ke saya karena saya udah gak punya hati lagi. Gue duduk di seberangnya. Mas, dia minta tolong. Dia bilang dia gak mau mati. Apa maksudnya? Mas Hendra napas panjang. Saya pikir kalau saya lakuin ritualnya sesuai petunjuk, semuanya bakal lancar. Saya pikir dia akan menghilang setelah dikorbankan. Tapi ternyata dia masih di sini. Jiwanya gak pernah pergi. Mas ngapain sebenarnya? Dia ngelap wajahnya yang berkeringat dingin. Saya pernah miskin, Mas Rian. Hidup dari kontrakan sempit. Istri saya, Wulan, wanita paling sabar. Tapi saya gak pernah cukup, gak pernah puas. Sampai saya ditawarin jalur pesugihan sama temen kerja. Dia kenalin saya ke dukun tua di lereng Gunung Lawu. Dukun itu bilang, kalau saya pengen kekayaan instan, saya harus kasih tumbal. Tapi bukan sembarang tumbal, harus yang deket, yang saya sayang, yang saya miliki. Gua udah bisa nebak arahnya. Istri sendiri, gumam gue. Dia ngangguk dan saya lakuin. Saya bawa Wulan ke villa tua, ikut ritual. Saya iket dia baca mantra dan saya tusuk jantungnya sendiri. Gue langsung nahan muntah. Sakit banget dengernya. Semenjak itu semua berubah. Duit ngalir terus. Usaha naik, rumah gede, mobil mahal. Tapi tiap malam saya mimpi dia nangis, minta tolong. Kadang duduk di ujung ranjang, mukanya penuh darah. Kadang suara tangisan yang ngisi rumah ini. Tapi saya tahan karena saya pikir itu bagian dari konsekuensi. Gua nahan napas. Tapi sekarang dia mulai datang ke orang lain, ke kamu. Tandanya dia udah gak tahan. Dia pengen semua ini selesai. Dan saya gak tahu gimana cara nyelesainnya. Gua mikir sebentar. Mas Hendra, apa lukisan itu ada hubungannya? Dia nengok ke lukisan, matanya nyaris nangis. Itu lukisan terakhir Wulan sebelum saya korbankan. Dia peluk lukisan itu semalaman. Kayak tahu bahwa itu cara dia ninggalin jejak. Dan sejak dia mati, lukisan itu gak bisa saya buang. Tiap saya coba bakar, dia muncul lagi di tembok, dalam mimpi, dalam cermin, di mana-mana. Tiba-tiba lampu ruang tamu mati mendadak, rumah gelap, dan dari arah tangga lantai 2 terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat. Kayak seseorang turun sambil seret sesuatu. Gua dan Mas Hendra langsung berdiri. Wulan, bisik Mas Hendra ketakutan. Dari balik gelap muncul sosok perempuan. Rambut panjang, baju putih berlumur darah, mukanya penuh luka. Tapi dia tersenyum dan dia bilang, sekarang giliranku. Bukan aku yang minta tolong, tapi kalian yang harus minta ampun. Wulan telah kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai penuntut. Dan belum ada yang siap menghadapi balas dendam seorang istri yang dikorbankan demi kekayaan. Gua berdiri kaku, nggak bisa gerak. Di depan gue, Wulan, sosok yang udah dikorbankan Mas Hendra, sekarang berdiri utuh tapi dengan penampilan mengerikan.
Wajahnya penuh luka terbuka, mata kanannya bolong dan darah terus netes dari lehernya. Dia jalan pelan, gak kayak hantu-hantu film horor yang melayang, tapi dia berjalan dengan langkah berat. Kayak manusia, tapi setiap dia melangkah, lantai rumah Mas Hendra bergetar halus kayak ada sesuatu yang ikut ngerangkak di bawahnya. Mas Hendra langsung sujud di lantai, gemetar parah. "Wulan, maaf, aku nyesel." Tapi Wulan cuma mandangin dia sambil senyum tipis. Senyum yang gak ada harapan, cuma ada kekecewaan dan dendam. "Kenapa kamu gak dateng pas aku jerit-jerit malam itu, Hen?" Suaranya pelan, tapi tiap katanya kedengeran jelas di telinga gue. "Aku gak mau mati, tapi kamu pilih harta, bukan aku." Gue mundur pelan, napas makin berat. Tiba-tiba, bam! Semua pintu dan jendela rumah tertutup sendiri. Angin kencang dari entah mana mulai muterin ruang tamu. Lampu kedip-kedip, lukisan Wulan di dinding retak. Gue refleks pegang liontin kecil yang gue bawa. Hadiah dari nenek yang katanya bisa jaga dari makhluk gaib. Nenek pernah bilang, kalau kamu di tempat yang kerasa gak beres, pegang ini, baca doa. Gue peluk liontin itu, baca doa pelan, dan anehnya pandangan Wulan langsung pindah ke arah gue. Dia melotot, matanya merah. "Jangan halangi aku." Gue langsung kabur ke dapur. Mas Hendra juga lari tapi jatuh tersungkur di lantai. Suara jeritan Wulan menggema di seluruh rumah. Suaranya campur tangisan kayak jeritan dari kubur. Gue berhasil nemu ruangan kecil yang kayaknya ruang kerja Mas Hendra. Gue kunci pintunya dan duduk di pojokan sambil nyoba tenang. Di dalam ruangan itu ada tumpukan buku tua, beberapa bertulisan Jawa kuno, dan satu di antaranya udah lapuk. Tapi di sampulnya ada tulisan besar, "Panggil balik ritual penyegelan arwah pelanggar perjanjian." Gua langsung buka isi buku itu. Di dalamnya ada panduan ritual, tapi ditulis jelas. Hanya bisa dilakukan oleh orang luar darah, tidak boleh oleh pelaku perjanjian. Harus dilakukan di malam Jumat Kliwon di tempat korban dikorbankan. Dan malam itu adalah Jumat Kliwon. Mas Hendra akhirnya nyusul gua ke ruangan itu. Dia luka-luka, pelipisnya sobek, nafasnya ngos-ngosan. Dia makin kuat, tiap malam makin kuat. Kalau kita nggak segel dia malam ini, dia bakal bunuh kita semua. Gue tunjukin buku itu. "Kita harus lakuin ritual ini, Mas. Tapi kita butuh tempat di mana dia dikorbankan, di villa itu yang Mas bilang tadi." Mas Hendra ngangguk tapi matanya ragu. "Tapi itu tempat udah dikunci dari dulu, nggak ada yang berani ke sana." Gue nekat. "Kalau nggak sekarang, kita nggak bakal bisa keluar hidup-hidup dari sini." Tiba-tiba, suara langkah kaki Wulan mulai terdengar lagi. Pelan, tapi makin lama makin dekat. Kayak dari balik pintu ruangan tempat kami sembunyi. Lampu di ruangan itu mulai meredup. Udara dingin, nggak ada angin, tapi kertas-kertas di meja bertebangan sendiri. Dan suara itu datang lagi. "Hen, bukain pintunya, aku kedinginan. Kamu masih inget pelukan terakhir kita?" Gue langsung buka jendela ruangan, loncat ke taman belakang. Mas Hendra ikut. Kita lari ke mobil. Mobil gue. Tanpa pikir panjang, gue injak gas dan kita ngebut ke arah villa tua yang Mas Hendra ceritain. Tempat di mana dulu dia ngelakuin ritual persembahan. Letaknya di pinggiran kota, di dekat lereng hutan kecil. Sekitar 40 menit kemudian, kita sampai. Villa tua itu berdiri di tengah kabut tipis, udah lama nggak ditempatin. Bangunannya udah reyot, cat mengelupas, jendela pecah. Tapi hawa tempat itu langsung beda. Nggak cuma dingin, tapi kayak ada yang ngintip dari balik pohon. Kita masuk lewat jendela samping. Mas Hendra langsung nunjuk ke ruangan di tengah. Ada bekas lingkaran hitam di lantai dan bekas darah udah kering kayak kerak. Di sini gue iket dia di tengah lingkaran itu. Gue buka buku ritual, ada 5 langkah. 1. Bakar kemenyan hitam sambil baca doa pemanggil arwah. Letakkan benda peninggalan korban di tengah lingkaran. 3. Bacakan kalimat penyesalan dari si pelaku. 4. Orang luar darah, yaitu gue, baca mantra penyegelan. 5. Siram dengan air tanah kuburan tempat korban belum dikubur. Mas Hendra ngambil sesuatu dari tasnya. Kalung pernikahan Wulan. "Aku simpen ini selama ini."
Gua letakkan kalung itu di tengah lingkaran, bakar kemenyan, lalu Mas Hendra mulai bacain penyesalan dengan suara bergetar. Hendra, dengan sadar mengakui dosaku, aku telah menyerahkan orang yang aku cintai demi kekayaan, aku menyesal sepenuhnya. Gua buka halaman mantra, siap-siap baca, tapi tiba-tiba semua kemenyan padam, lampu mati, dan dari ujung ruangan Wulan muncul, tapi bukan seperti yang tadi. Sekarang tubuhnya penuh belatung, matanya bolong dua-duanya, kepalanya tertekuk ke samping, dan dia melayang. Terlambat, jeritnya. Dia ngibaskan tangan dan Mas Hendra langsung terpental ke dinding. Gue jatuh, buku ritual terpental. Darah netes dari kepala Mas Hendra dan suara Wulan bergema di seluruh villa. Aku udah gak butuh penyegelan, aku butuh ganti nyawa. Ritual gagal, arwah Wulan makin kuat dan satu nyawa harus dikorbankan. Kali ini bukan demi kekayaan, tapi demi balas dendam. Itu kata terakhir Wulan sebelum dia melayang turun dan berdiri tepat di atas tubuh Mas Hendra yang masih tergeletak berdarah di pojok ruangan. Gua cuman bisa nunduk, gak berani lihat langsung matanya. Suasana di villa itu makin gak masuk akal, angin muter di dalam ruangan padahal semua pintu dan jendela tertutup. Bau tanah basah, kemenyan gosong, dan darah kecampur jadi satu. Gue masih sempat merangkak ke arah buku ritual yang terpental tadi. Tapi sebelum tangan gue nyampe, Wulan nyentak kepalanya ke arah gue. Berhenti! Gue langsung terpaku, badan gak bisa digerakin. Kayak tubuh gue dikunci dari ujung rambut sampai kaki. Tapi anehnya, gue masih bisa mikir. Masih bisa ngerasain detak jantung yang makin gak karuan. Dan gue masih bisa dengar suara tangisan Wulan. Dia jongkok di samping Mas Hendra. Tangannya yang tadi penuh darah dan belatung sekarang perlahan berubah. Luka-lukanya mulai menghilang. Rambutnya rapi, wajahnya jadi kayak dulu cantik. Tapi sedihnya gak hilang. Masih inget waktu aku bilang aku pengen punya anak. Masih inget aku nyimpen nama-nama buat anak kita di balik lukisan. Tapi kamu malah bunuh aku di tempat ini. Gue merinding, nama anak di balik lukisan. Itu berarti ada sesuatu di rumah Mas Hendra yang belum ketemu. Wulan nangis makin kenceng, tapi bukan suara hantu. Itu tangisan istri yang hatinya dihancurin, hatinya dikhianatin. Mas Hendra ngangkat wajahnya pelan, berdarah. Tapi dia nekat bilang, maaf Lan, aku takut miskin, aku takut gak bisa bahagiain kamu. Tapi ternyata aku malah bikin kamu menderita sampai mati. Wulan berdiri, wajahnya mulai retak lagi, matanya keluar darah, dan tangannya mulai ngangkat. Siap nyeret Mas Hendra entah kemana. Gua akhirnya bisa gerak. Gua langsung jerit, Wulan, tunggu. Dia nengok ke arah gue, matanya tajam, tapi belum nyeret Mas Hendra. Kalau kamu bener-bener nyari keadilan, kasih kami satu kesempatan terakhir. Satu, buat benerin semua ini. Dia diem, lalu pelan-pelan dia menghilang. Udara jadi tenang lagi, tapi Mas Hendra langsung jatuh pingsan. Beberapa jam kemudian, gue berhasil bawa Mas Hendra keluar dari villa itu dan nginep di musala deket desa. Warga sekitar ternyata udah sering dengar cerita tentang tempat itu. Ada yang pernah lihat perempuan berdiri di loteng. Ada yang dengar suara nangis tiap malam Jumat, tapi gak ada yang tahu pasti siapa dia. Sampai akhirnya Mas Hendra cerita semua. Dan ada satu fakta yang bikin gue makin ngerasa bersalah. Wulan belum pernah dikuburkan. Dia dibunuh dan dikubur di belakang villa tanpa nama, tanpa nisan, tanpa doa. Cuma ditimbun tanah pakai cangkul, kayak bangkai. Makanya dia gentayangan, jiwanya gak tenang. Gua mutusin buat cari makam itu, ditemani satu warga tua dari desa situ, Pak Raji. Dia dulu pernah jadi mandor waktu villa itu masih aktif. Pak Raji nunjuk ke satu titik deket pohon bambu. Tempat tanahnya kelihatan beda. Gua dan Mas Hendra gali pelan, dan bener, ketemu tulang belulang. Masih ada sisa baju putihnya Wulan, kalung nikah, dan satu kotak kayu kecil. Gua buka kotak itu, di dalamnya ada lipatan kertas. Tulisan tangan Wulan, kalau aku mati, jangan biarkan aku hilang begitu saja. Tolong kuburkan aku dengan nama, dengan doa. Aku cuma pengen dikenal sebagai istri yang setia, walau suamiku gak setia.
Gua langsung sesek napas baca itu, Mas Hendra nggak berhenti nangis. Aku bahkan nggak tahu dia nulis ini. Aku jahat banget. Gue berdiri. Mas, kita kubur dia dengan layak. Kita lakuin semua yang harusnya dilakuin dulu. Kita kasih dia tempat yang bener, nama yang bener, doa yang bener. Itu satu-satunya cara buat nutup semua ini. Malam itu juga warga bantuin kami mindahin jenazah Wulan ke pemakaman desa. Kami beli nisan, tulis namanya Wulan Maharani, istri yang tak pernah dimenggerti. Mas Hendra azan sendiri, baca Yasin sendiri, minta maaf berkali-kali, air mata nggak berhenti. Dan untuk pertama kalinya angin di sekeliling jadi hangat. Lampu-lampu musala nggak lagi kedip-kedip dan malam itu nggak ada penampakan. Tapi cerita belum selesai karena saat kami balik ke rumah Mas Hendra buat bersih-bersih dan nutup semua cerita ini, di balik lukisan Wulan yang retak di dinding, kami nemuin satu nama ditulis kecil pakai spidol merah tua, hampir nggak kelihatan. Rina Wulandari, anakku, maaf ibu nggak sempat melahirkanmu. Gue dan Mas Hendra saling pandang. Gue pelan-pelan buka sisi belakang lukisan dan ada lembar USG yang diselipin di sana. Wulan sedang hamil waktu dikorbankan. Ternyata Wulan bukan satu-satunya korban. Ada satu jiwa lagi yang menunggu untuk dilahirkan atau dibalaskan. Dan jiwa itu ternyata belum pergi. Malam itu suasana rumah Mas Hendra mendadak jadi mencekam lagi. Padahal kami pikir setelah jenazah Wulan dimakamkan dengan layak, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata enggak, karena Wulan nggak sendiri, dia sedang mengandung. Dan arwah dari bayi dalam kandungannya belum pernah disapa, belum pernah diakui, dan belum pernah diberi nama. Mas Hendra lemas duduk di lantai. Di tangannya hasil USG yang kusam, yang disimpan Wulan rapi di balik lukisan. Air matanya nggak berhenti netes. Gue bahkan nggak pernah tahu dia hamil. Gue ikut duduk di sampingnya, masih nggak percaya. Mas, kalau Wulan hamil waktu itu, berarti yang dikorbankan bukan cuma dia, tapi juga anak kalian. Tiba-tiba lampu rumah mati total, angin berhembus pelan tapi dinginnya nusuk sampai tulang. Gue berdiri ambil senter dari HP dan waktu cahaya itu gue arahkan ke ujung ruang tamu. Ada sosok kecil berdiri, seorang anak kecil, bajunya putih lusuh, rambutnya panjang dan wajahnya nggak kelihatan jelas. Tapi dari posturnya dia seperti anak perempuan usia 5 tahun. Gue dan Mas Hendra langsung mundur. Anak itu nggak ngomong apa-apa, cuman berdiri diameter, tapi di belakangnya perlahan muncul bayangan Wulan. Dengan perutnya yang buncit, bukan kayak hantu yang udah bolong dan busuk seperti dulu. Kali ini dia terlihat utuh dan damai, tapi tetap menyimpan luka. Wulan menatap kami, suaranya pelan tapi tegas. Anakku tidak pernah diakui, bahkan dalam kematian dia tetap dianggap tidak ada. Mas Hendra langsung sujud. Maafkan aku bahkan gak tahu, aku jahat, aku manusia paling hina. Wulan mendekat. Sosok kecil itu ikut jalan pelan ke arah Mas Hendra, tapi bukan untuk menyakiti. Tiba-tiba si anak kecil berdiri tepat di depan Mas Hendra dan dia berbicara, "Kalau ayah sayang ibu, beri aku nama." Gua merinding parah. Suara anak kecil itu pelan tapi langsung nusuk ke hati. Mas Hendra gemetar nyebut satu nama dengan lirih. Rina Wulandari, itu nama yang ibumu tulis buatmu." Seketika cahaya muncul pelan dari tubuh si anak kecil. Senyumnya pelan, sosoknya makin lama makin terang dan perlahan menghilang. Wulan berdiri di belakangnya tersenyum juga, air mata netes dari pipinya. "Terima kasih mas, aku bisa pergi sekarang." Dan untuk pertama kalinya Wulan tersenyum tanpa rasa marah. Terkadang penyesalan memang datang terlambat, tapi lebih buruk lagi kalau penyesalan itu nggak pernah bisa ditebus. Mas Hendra akhirnya sadar, tapi semua itu terjadi setelah dia kehilangan 2 nyawa, istri yang setia dan anak yang belum sempat dilahirkan. Harta yang didapat dari jalan gelap pasti ada bayaran yang lebih mahal, dan dalam kasus ini bayarannya adalah jiwa. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran. Kalau ada orang tiba-tiba kaya, jangan langsung iri. Siapa tahu ada kuburan tanpa nama di balik kekayaannya.
Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Tapi hati-hati, karena yang sering kita ceritain di sini kadang suka ikut pulang.